Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang metode transportasi. Pengertian. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa agar terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Ciri-ciri penggunaan metode transportasi adalah 1. Terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. 2. Kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Metode pemecahan masalah untuk permasalahan transportasi yaitu perhitungan dengan berbagai metode. Yang kedua, menggunakan komputer dengan berbagai software. Solusi dari perhitungan itu merupakan hasil dari tabel awal dan kemudian hasil dari tabel optimum. Tabel awal di sini akan menggunakan dua model metode. Bisa menggunakan metode Northwest Corner atau biasa disingkat dengan NWC atau menggunakan least square, biaya terkecil. Metode NWC yaitu mengalokasikan komoditi dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kelemahannya tidak memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang efisien. Sedangkan metode least square yaitu mengalokasi komoditi pada daerah dengan biaya terkecil terlebih dahulu. Ini dianggap lebih efisien dibanding metode NWC. Untuk metode optimasi dari tabel awal, kita akan menggunakan 3 metode, yaitu stepping stone, batu loncatan, modified distribution method atau MODI, dan Vogel's approximation method, yaitu FOAM. Tabel awal dari tabel transportasi dapat dilihat seperti ini. Untuk baris, penamaan baris dari A1 sampai AI itu merupakan daerah asal. Daerah asal suatu barang atau komoditi yang akan didistribusikan. Sedangkan untuk kolom, penamaan kolom itu mulai dari T1 sampai TJ itu adalah tempat tujuan sejumlah J. Jadi yang baris ini adalah tempat asal komoditi yang akan didistribusikan, sedangkan T yang di kolom T1 sampai TJ itu adalah daerah tujuan. Sedangkan S adalah supply, yaitu ketersediaan barang yang diangkut dari daerah asal ke daerah tujuan. Sedangkan D adalah demand atau permintaan. Permintaan barang dari daerah tujuan. Contoh seperti ini. S1 adalah ketersediaan barang dari tempat A1. S2 adalah ketersediaan barang dari tempat A2. SJ adalah ketersediaan barang dari tempat AI. Sedangkan D1 adalah permintaan barang dari daerah tujuan 1. D2 adalah permintaan barang dari daerah T2. Sedangkan DJ adalah permintaan barang dari daerah TJ. Ini sedikit kita ralat sebentar. Di sini saya ubah menjadi J. Dan di sini menjadi I.
Baik, ini akan kita lanjutkan. Kemudian sedangkan nilai X11, X12, Xij sampai dengan Xij ya, di sini X1J sampai Xij itu merupakan jumlah barang yang diangkut dari AI ke TJ. Sedangkan untuk C11, C12, C1J sampai Cij adalah besarnya biaya transportasi untuk satu unit barang dari A ke T. Nah, yang akan kita lakukan adalah jumlah barang yang akan diangkut dari A ke T ini yang akan kita tentukan. Ya. Menentukannya adalah dengan menggunakan metode-metode yang sudah disebutkan tadi. Misalkan metode NWC, metode biaya terkecil atau least square. Nah, nanti akan dioptimumkan dengan menggunakan stepping stone atau modi atau form. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa yang akan kita lakukan untuk moda transportasi atau metode transportasi adalah mencari atau menentukan jumlah barang yang akan diangkut dari daerah asal ke daerah tujuan. Jadi nilai X11 ini akan kita tentukan sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Pertama adalah kita kenal dulu dengan berkenalan dulu dengan metode Northwest Corner atau NWC yang merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya adalah pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Kemudian, setelah kotak ujung kiri atas terisi, maka kita bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Contoh pertama, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Seperti ini. Dari pabrik 1, ya, pabrik 1 dia mempunyai barang 800. Pabrik 2 dia mempunyai barang 600. Pabrik 3 memiliki barang 1100. Sedangkan gudang 1 400 adalah batas kesanggupan si gudang. Untuk gudang 2, 400 juga adalah batas kesanggupannya. G3, 500 batas kesanggupannya. G4, 400. Yang G5 adalah 800. Jadi kita akan mendistribusikan 800 P1, ya, 800 komoditi dari pabrik 1, 600 komoditi dari pabrik 2, dan 1100 komoditi dari pabrik 3 ingin kita distribusikan ke gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, dan gudang 5. Nah, sedangkan yang 50, 80, 60, 60, 30 yang ini, ya, ini adalah harga jika kita mendistribusikan harga masuk di sini adalah biaya, ya, ongkos perjalanan atau ongkos apalah namanya ketika kita mendistribusikan barang dari pabrik ke gudang. Kita ambil contoh. Jika kita ingin mendistribusikan 800 buah komoditi ini dari pabrik 1 ke tempat-tempat gudang yang membutuhkan, ya, misalkan ke gudang 1, ya, G1, maka kita akan dikenakan biaya sebesar 50. Nah, ke pabrik 2 sebesar 80.
ya. Sedangkan untuk barang P2 dari pabrik 2, barang dari pabrik 2 ke G1 itu 40. Ke G2 itu 70 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini barang-barang yang dimaksud ini dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 adalah sama. Diasumsikan sama, modelnya sama, jenisnya sama, berat satuannya juga sama, ya. Kemudian yang perlu dilihat adalah permasalahan di sini totalnya sama, ya, totalnya berimbang antara ketersediaan dengan kebutuhan. Total kebutuhan dari gudang-gudang tersebut sebesar 2.500 dan ketersediaan barang dari pabrik juga 2.500. Berarti semua barang yang dari pabrik harus bisa kita distribusikan, totalnya sama, ya, total keseluruhannya sama dengan jumlah yang ada dari pabrik. Oke, kita lihat di sini. Ini kita distribusikan seperti tadi, ya, dari tabel sebelumnya. Ya, tabel sebelumnya saya buat tabel awal. Jadi tabel awal seperti ini. Ya, 50 ini adalah biaya, 80, 60, dan seterusnya biaya. Jadi P1, pabrik 1 ke gudang 1 biayanya 50. Pabrik 2 ke gudang 5 itu 50. Pabrik 3 ke gudang 3 itu 60. Nah, ini 800 ini adalah jumlah barang yang ada pada pabrik 1. 600 adalah jumlah barang yang ada pada pabrik 2. 1100 adalah jumlah barang pada pabrik 3. Sedangkan gudang 1, ya, dia membutuhkan 400 barang, G2 membutuhkan 400 barang, G3 membutuhkan 500 barang, G4 400 barang, dan G5 800 barang. Yang dibutuhkan dari gudang-gudang ini terserah datangnya apakah dari P1, apakah dari P2, apakah dari P3. Yang jelas gudang ini dia butuh 400 komoditi. Baik, dengan menggunakan NWC, yang mana NWC tadi adalah mengalokasikan distribusi barang mulai dari sudut paling kiri atas. Jadi kalau tabel awalnya seperti ini, sudut-sudutnya itu ada sudut kiri atas adalah bagian ini. P1, G1. Ya. Jadi kita alokasikan di sini barang semaksimal mungkin. Kenapa saya tulis 400? Karena lihat lihat kanan. Kanan adalah ketersediaan barang. Barang dari P1 tersedia sebanyak 800. Ya, sedangkan G1 hanya bisa menampung 400. Kalau kita bikin di sini 800, berarti G1 melebihi kapasitasnya. Jadi lihat di sini, lihat supply, lihat demand, ya. Nah, carilah antara supply dan demand ini mana yang paling kecil. Jadi itulah yang maksimal. Kemudian ada pertanyaan, apakah boleh diisi di sini 300? Ya, 300 kan tidak melampaui gudang 1 dan tidak melampaui dari ketersediaan barang di pabrik 1 yaitu 800. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ingat tadi adalah kita harus mengalokasikan barang itu secara maksimum, jumlah paling besar, tetapi sesuai syarat, ya, sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Jadi kalau diisi 300 itu belum maksimal. Kenapa? Karena gudang bisa menyimpan atau menyimpan barang sebanyak 400. Tapi apakah boleh kita 500 di sini? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak muat di gudang. Oke. Apakah di sini boleh 900? Juga tidak boleh karena melanggar dua hal. Tidak muat di gudang dan juga melebihi dengan jumlah yang disediakan oleh pabrik. Oke ya. Jadi untuk kiri atas itu dengan NWC mengalokasikan barang sebanyak mungkin di bagian kolom kiri sudut kiri atas. Berarti di sini kita mulai lihat supply, lihat demand. Ya, lihat demandnya rendah 400, supply-nya ada 800, berarti kita alokasikan di sini nilai maksimum barang yang bisa masuk ke dalam gudang yaitu 400. Berikutnya adalah kita isi yang sebelah kanan. Ya, kita isi sebelah kanan.
Oke, sebelah kanan di sini berarti di G2P1. Nah, di sini berapa yang akan kita isi? Apakah kita isi 400? Ya, 400 bisakah di sini? Tentu bisa. Apakah bisa 300? Bisa juga, tetapi belum maksimal. Karena 400 bisa kita isi di sini, ya. 400 bisa diisi. Kalau 300 berarti belum maksimal. Kenapa? Gudang kedua bisa memuat 400. Kenapa harus diisi 300? Ya. Nah, berikutnya di sini 400, ya. Maka 400 tambah 400 800. Well, pertanyaannya adalah setelah ini berarti kita bisa mengisi G3, G4, G5. Karena G3 masih butuh 500, G4 masih butuh 400 barang, G5 butuh 800 barang. Nah, pertanyaannya apakah P1 kita barang yang dari pabrik 1 masih ada tersisa atau tidak? Awalnya kita distribusikan di G1 400, kemudian kita distribusikan di gudang 2 400. Berarti komoditi dari pabrik 1 itu sudah habis, tidak ada lagi. Sehingga untuk G3, G4, G5 tidak bisa disubsidi atau diisi oleh pabrik 1. Ya, sehingga kita lanjut ke bawah. Ya, kita lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini bagian mana yang akan kita isi? Apakah P2, karena tadi NWC itu adalah mulai dari pojok kiri atas. Apakah P2 dan G2? Kita lihat di sini. Kalau kita isi di P2G1 ini, apakah kita masih punya alokasi di gudang? Ternyata tidak. Gudang kita sudah penuh. Ya, G2 juga sudah penuh. Mau tidak mau yang bisa diisi adalah di P2G3. Berapa akan kita isi di sini? Lihat, supply-nya 600. Apakah kita bisa mengisi gudang ini dengan 600? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Maksimal di gudang ini, di G3 ini adalah 500. Jadi mau tidak mau kita mengisi dengan angka atau jumlah barang komoditi sebesar 500. Setelah itu, kemana kita bergerak? Kita gerak dulu ke kanan. Ya, isi dulu di kanan. Oke, di kanan yaitu di G4. G4P2. Kira-kira berapa akan kita isi di sini? Kita lihat. Kesediaan gudang. Ya, gudangnya masih kosong nih. Gudang G4 ini butuh 400. Ya. Sekarang kita lihat. Barang kita dari P2 tinggal berapa? Tadi kita sudah alokasikan barang kita itu di gudang ketiga sebesar 500. Berarti tentu sisanya hanya 100 di sini. Berarti kita tuliskan atau kita akomodasikan atau kita letakkan barang dari pabrik 2 ke gudang 4 itu sebanyak 100. Ya. Jadi barang dari pabrik 2 sudah habis, yang mana kita alokasikan di gudang ketiga. Gudang ketiga sudah penuh dan kita alokasikan di gudang keempat. Ya. Gudang keempat ini masih bisa kita alokasikan sebanyak 300 karena baru terisi sebanyak 100 komoditi dari pabrik 2. Oke. Nah, di G5 itu tentu tidak bisa lagi ya karena dari pabrik 2 sudah terisi penuh. Ya, sudah habis barang di G3 dan G4. Berarti secara otomatis kita turun ke bawah. Ya. Kita isi gudang G4 dengan hasil atau barang dari pabrik 3. Berapa banyak di sini? Tentu kita lihat ya. Stok dari pabrik ketiga itu ada sebesar 1.100 ya. Sedangkan gudang 4 karena sudah ada 100 berarti tinggal 300. Berarti mau tidak mau yang maksimum isinya adalah barang yang bisa diisi di gudang 4 itu adalah sebesar 300 buah barang. Oke, jadi 100 dari P2, 300 dari pabrik 3. Totalnya 400. Oke, berikutnya adalah masih ada sisa, ya, ada sisa sebesar 800 lagi barang dari pabrik 3. Kemana akan kita alokasikan? Tentu satu-satunya adalah gudang yang kosong yaitu gudang 5. Ya, gudang 5 juga ternyata membutuhkan barang sebesar 800. Jadi ditulis 800. Jadi sehingga kalau kita lihat di sini, lihat jumlahnya apakah sudah sesuai 400 sama 400, 800 sudah pas.
Di sini 500 tambah 100, 600, 300 tambah 800, ini 1100. Jadi semua barang dari pabrik sudah terkondisikan atau sudah diisikan ke dalam berbagai macam gudang, ya. Nah, untuk gudang G1 itu sudah terpenuhi 400 permintaannya, gudang G2 juga 400, gudang G3 itu 500, gudang G4 300 sampai 100, 400, dan gudang G5 800. Oke, yang terakhir adalah kita akan mencari biaya total, ya, biaya total yang kita keluarkan untuk mendistribusikan barang-barang dari pabrik ke gudang. Caranya adalah kita hitung di sini Rp50, anggap ini rupiah, Rp50 kita kalikan dengan jumlah barang yang kita kirim, yaitu 400. Ya, ditambah dengan Rp80 dikali dengan jumlah barangnya 400, ditambah Rp70 dengan jumlah barang 500, ditambah dengan Rp60 dengan jumlah barang 100, ditambah Rp60 dengan jumlah barang 300, dan yang terakhir ditambah dengan Rp40 dengan jumlah barang 800. Sehingga total biaya transportasi dengan menggunakan NWC ini, ya, mengirimkan berbagai barang dari pabrik ke gudang itu sebesar Rp143.000. Oke. Berikutnya adalah kita akan melihat dengan metode biaya terkecil. Ya, metode biaya terkecil ini adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya adalah kita pertama-tama harus memilih sel yang biayanya terkecil, ya. Kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas atau alokasikan barang sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Berikutnya adalah pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Kemudian sesuaikan kembali dan cari total biaya. Nah, ini tadi tabel awal kita, ya, tabel awal kita di NWC tadi dengan soal yang sama. Nah, kemudian dengan menggunakan biaya terkecil, maka kita mengalokasikan barang dari pabrik satu ke gudang-gudang, dari pabrik ke gudang-gudang ini adalah dengan melihat atau mendistribusikan dulu barang dengan gudang yang biayanya sangat kecil, ya. Jadi mendistribusikan barang dari pabrik ke gudang, ya, dengan biaya paling kecil. Kita lihat biaya di sini ada 50, 80, 60, 30, 70, 40, ya kan? Di antara yang banyak ini mana yang paling murah biayanya? Jawabannya adalah 30, yaitu dari gudang 1, dari pabrik 1 ke gudang 5. Sehingga kita alokasikan barang, ya, barang ke gudang 5, ya, ke gudang 5. Berarti barangnya mana kan kita alokasikan? Tentu kita lihat di sini. Karena ini 30, berarti ini perjalanan dari P1, pabrik 1 ke gudang 5. Berapa di sini bisa dialokasikan? Kita lihat supply-nya berapa. Ya, 800. Permintaan gudang atau gudang dapat memuat sebesar 800. Jadi otomatis kita taruh di sini barang semaksimal mungkin, yaitu 800. Oke, dengan meletakkannya di gudang G5, ongkos biayanya adalah Rp30. Nanti dikalikan dengan 800. Oke, berikutnya. Setelah 30 yang paling rendah, mana yang berikutnya? Tentu kita isi dulu, ya, yang tidak memungkinkan lagi diisi, ya. Sel-sel yang tidak mungkin lagi diisi adalah G5. G5 ini udah selesai semua. Berarti di P2 ke G5 tidak mungkin. Kemudian P3 ke G5 juga tidak mungkin. Oke. Nah, tinggal sel ini lagi. Sel G1, G2, G4 yang di sini, ya. Nah, ini yang akan kita alokasikan. Nah, coba lihat dari yang sisa ini, sel-sel yang sisa ini mana yang paling kecil? Nilainya adalah 40, 40, 40, ya. Otomatis yang ini tidak jadi, ya. Ini kan tadi 40, ini tidak jadi karena sudah kita isikan dengan 0. Karena tidak mungkin lagi ini dialokasikan barang, ya, karena sudah penuh. G5 sudah penuh. Oke, berarti itu tidak mungkin. Berarti otomatis yang akan kita isi adalah
dari pabrik 2 ke G1 dan dari pabrik 3 ke G2. Oke. Kita coba dulu dari pabrik 3 ke G1 ya, yang kita alokasikan sebesar 400 ya, 400 karena gudang 1 bisa memuat 400, sedangkan pabrik 2 masih punya kapasitas 600. Berikutnya adalah dari pabrik 3 ke G2 ya, G2 muatannya 400, sedangkan barang yang bisa dialokasikan adalah 1100. Jadi otomatis ini 400. Oke. Nah, setelah ini kemana lagi yang akan kita isi? Tentu kita isi dulu sel-sel yang tidak mungkin diisi, yaitu G1 ya, karena ini sudah penuh. Ya, berikutnya di G2 juga tidak mungkin diisi lagi sel-selnya. Oh ya, di ini juga di G3 yang satu barisnya juga tidak bisa diisi karena sudah penuh. Oke, berikutnya adalah nilai terkecilnya yaitu 60. Ya, 60-nya ada 3. 60 ada 3. Nah, berarti untuk 60 ini di G4, gudang 4. Gudang 4 ini bisa kita isi ya dari pabrik 2. Oke, berapa bisa kita isi dari pabrik 2? Perhatikan di sini. Yang bisa diisi dari pabrik 2 ke G4 itu adalah sebesar 200 ya. Kenapa besar 200? Karena hanya 600 dari pabrik 2 yang menyediakan barang ya. Sedangkan untuk pabrik 2 telah mendistribusikan 400 barang di gudang 1, tentu otomatis untuk gudang 4 tersisa 200 barang lagi. Ya. Berikutnya adalah pabrik ketiga. Pabrik ketiga akan mendistribusikan barangnya di gudang 3 dan gudang 4. Ya. Nah, mana yang akan kita isi dulu? Ya, terserah saja dengan melihat supply dan demand. Nah, ini kita isi pada G4. G4 karena kebutuhannya adalah 400, di sini sudah diisi oleh pabrik 2 200, berarti otomatis dari pabrik 3 diisi 400. Nah, yang terakhir adalah G3 ya. Karena sudah diisi oleh G4 200 ditambah dengan 400 di G2, berarti itu adalah sebesar 600, sedangkan masih ada sisa 600 lagi, 500 lagi, berarti otomatis di G3 isinya 500. Berarti berapa biaya totalnya? 30 dikali 800 ditambah 40 dikali 400 ditambah 60 kali 200 ditambah 60 kali 400 kali 40 kali 400 tambah 60 kali 500 dan 60 kali 200, totalnya 110.000. Kita lihat dengan menggunakan NWC tadi ya. NWC tadi berapa ya? Oh ya, NWC tadi itu adalah sebesar 143.000. Ya, ternyata lebih besar biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan metode NWC. Kenapa? Karena dia tidak dia itu menghiraukan yang biaya terkecil. Contoh di sini. Ini padahal ada biaya terkecil kan di sini, kalau seandainya kita distribusikan barang dari pabrik 1 ke gudang 5 ini, ya tentu biayanya lebih murah. Nah, dia mengabaikan itu. Ya, metode NWC mengabaikan itu sehingga biayanya lebih besar, ya, biaya transportasinya lebih besar dibanding menggunakan metode least square. Ya, least square kita 110.000. Ya, kira-kira 30-an ribu kita untung kalau kita menggunakan metode least square. Oke, berikutnya adalah contoh kedua. Ya, contoh kedua, suatu perusahaan mempunyai 3 buah pabrik. Jadi ini ada 3 pabrik, yaitu WHP. Kemudian perusahaan menghadapi masalah dalam mengalokasikan hasil produksinya dari pabrik ke gudang-gudang penjualan. Gudangnya itu adalah gudang A, B, dan C. Oke, ini dia kapasitas pabriknya. Ya, jadi pabrik W mempunyai kapasitas produksi 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton. Total keseluruhannya adalah 200 ton. Ya, jenis barangnya sama, ya. Jenis barangnya sama karena dia
dari perusahaan yang sama, ya. Kemudian ini kebutuhan gudang, ya. Gudang A, ya, gudang A itu butuh 50 ton. Gudang B 110 ton, gudang C 40 ton. Totalnya juga 200. Jadi balance. Balance antara kapasitas pabrik yaitu 200 ton dan juga dengan kebutuhan gudang yaitu 200 ton. Kemudian ini biaya, ya, ini biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC. Nah, pabrik W ke gudang A 20, pabrik W ke gudang B 5, pabrik W ke gudang C 8. 8 apa ini? 8.000 rupiah. Ya, ini dalam ribuan rupiah. Jadi dari pabrik W ke gudang A itu sebesar 20.000 rupiah. Pabrik B ke gudang C 19.000 rupiah. Oke, ini ringkasan masalah. Ya, ini ringkasan masalahnya. Nah, berikutnya adalah kita menggunakan metode NWC. Ini dari ringkasan masalah. Ingat kembali, metode NWC adalah diisi atau dialokasikan barang sedemikian rupa semaksimal mungkin dari pojok kiri atas. Mana pojok kiri atas? Yaitu WA, ya, dari pabrik W ke gudang A. Alokasikan sebanyak mungkin. Berapa yang paling banyak bisa diisi? Adalah 50. Apakah bisa di sini 90? Tidak bisa. Kenapa? Karena gudang A hanya membutuhkan 50 saja. Kalau kita buat 60 itu overload. Kita buat 70 juga overload. Tapi kalau kita buat 40 itu melanggar aturan NWC. Ya. Jadi kita alokasikan barang di daerah atau di gudang A ini dari pabrik W di gudang A sebesar 50 barang. Oke. Nah, berikutnya kemana? Nah, berikutnya kita geser ke kanan ya. Sebelumnya kita isi dulu di pabrik H. Berarti pabrik H ke gudang A tidak mungkin lagi mengisi barang karena sudah dipenuhi oleh pabrik W. Pabrik B juga tidak mungkin mengisi barang di gudang A karena juga sudah terpenuhi di pabrik W. Selanjutnya kita pindah ke gudang B. Nah, di gudang B apakah kita bisa mengisi barang? Kita lihat dulu supply. Nah, barang dari pabrik W sebanyak 90. Sudah kita alokasikan sebelumnya ke gudang A sebesar 50. Berarti apakah bisa kita masukkan ke gudang B? Jawabannya bisa. Berapa sisanya? Sisanya adalah sebesar 40 barang. Ya, jadi pabrik W mengalokasikan 90 barangnya di gudang A dan gudang B. Gudang A 50 dan gudang B 40. Berikutnya kita pindah ke mana? Kita isi dulu ya. Yang tidak bisa diisi lagi adalah gudang C ya. Jadi pabrik W tidak mungkin lagi mengisi di gudang C. Kenapa? Karena barang yang ada dari pabrik W sudah didistribusikan ke pabrik A dan B. Berikutnya adalah kita isi tentunya di gudang B ya, gudang B. Itu berasal dari pabrik H. Ya, berasal dari pabrik H. Nah, berapa bisa kita isi? Ya, kita lihat di sini. Gudang B punya kapasitas 110. Sudah diisi 40 dari pabrik B, berarti kira-kira pabrik H hanya bisa mengisi sebesar 50 barang saja. Meskipun di pabrik yang bisa diisi adalah dari pabrik B adalah 60 ya, 60. Jadi semua total supply-nya 60, berarti di sini 60. Meskipun pabrik B ini masih membutuhkan 10 lagi ya. Berarti 10 lagi kita ambil di pabrik yang lain. Nah, berikutnya di gudang C juga tidak bisa lagi diisi dari pabrik H karena pabrik A sepenuhnya sudah ke gudang B. Berarti otomatis gudang B yang sisanya lagi 10 itu diisi oleh pabrik B. Ya. Nah, terakhir adalah pada pabrik C diisi 40 oleh pabrik B. Ya, gudang C diisi 40 barang dari gudang B. Kemudian biaya total sama seperti sebelumnya 20 kali 50, 5 kali 40 ditambah 20 kali 60 tambah 10 kali 10 tambah 19 kali 40 sebesar 2000. Tadi kalinya 1000-an ya, berarti 2.360.000 rupiah. Ya, tadi karena soalnya ribuan, dalam ribuan, berarti di sini
biaya ongkos transportasi untuk mengalokasikan barang dari pabrik ke gudang itu dengan metode NWC adalah sebesar Rp2.360.000. Kita lihat lagi dengan metode biaya terkecil. Metode biaya terkecil itu, ini sudah ada di sini ya. Pertama kita cari biaya paling kecil, yaitu 5, ya 5 ribuan. Kita alokasikan barang sebanyak mungkin di sana, yang bisa adalah 90. Ya. Kemudian biaya terkecil berikutnya adalah 10. Kita alokasikan di sana barang berapa bisa di sini ya? Bisa di sini 40 ya. Karena gudang C bisa menampung 40 saja. Jadi di sini 40. Oke, 40. Kemudian yang kecil lagi ada 10 itu ada di gudang B. Karena ini sudah 90, berarti di sini maksimalnya 20 ya. Oke, itu 20. Oke ya. Ini 20. Kemudian yang paling kecil lagi adalah 15 ya. Yang paling kecil lagi 15. Nah, di sini sudah ada 40 ya. Ini 60, berarti ini bisa 20. Oke. Terakhir adalah di gudang A ya, gudang A. Di sini 20 permintaannya, di sini 50, berarti sisanya 30. Oke. Ini finishnya. Ya, berarti biaya totalnya di sini kali 1000 ya, berarti Rp2.100.000. Cukup besar ya, cukup besar kalau pakai NWC. Kita lihat kembali NWC tadi 2.360.000. Sedangkan least square 2.100.000. Kira-kira keuntungan kita ya, atau biayanya lebih murah pakai metode biaya terkecil. Ya, kira-kira murahnya itu sekitar 200.000 lebih murah dibandingkan menggunakan metode NWC. Oke. Sampai di situ pembelajaran kita tentang metode transportasi. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk kali ini kita selesaikan metode transportasi untuk tabel awal menggunakan metode NWC dan metode least square atau biaya terkecil. Nah, untuk berikutnya kita akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan tentang mengoptimalkan kembali nilai-nilai atau harga biaya transportasi yang sudah kita dapat menggunakan NWC dan least square dengan menggunakan metode stepping stone, FAM atau MODI. Oke. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.